Nama saya Cifani, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi PSAK 30 mengenai leasing. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Ada saya Dea Fitri Adijaya, ada teman saya Nicholas, ada teman saya Jean, ada teman saya Feren Cynthia. Baik, sebelum kita mengenal nih leasing itu apa sih? Kita tuh harus tahu dulu latar belakang leasing jadi di Indonesia tuh seperti apa. Oke, kita kupas tuntas di penjelasan PSAK 30 oleh kelompok 4. Oke, kita mulai dulu latar belakangnya. Kegiatan sewa guna usaha itu diperkenalkan pertama kali pada tahun 1974 di Indonesia. Sejak tahun 1080, jumlah perusahaan sewa guna usaha dan transaksi sewa guna usaha makin bertambah dan meningkat dari tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barang-barang modal dunia usaha. Hadirnya perusahaan sewa guna usaha, patungan atau disebut juga sebagai joint venture, bersama perusahaan swasta nasional telah mampu mempopulerkan peranan kegiatan sewa guna usaha sebagai alternatif pembiayaan barang modal yang sangat dibutuhkan para pengguna di Indonesia, di samping cara-cara pembiayaan konvensional yang lazim dilakukan melalui perbankan. Langsung masuk bagian selanjutnya, yaitu pengertian leasing. Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih atau opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Definisi tersebut tampaknya hanya menampung satu jenis sewa guna usaha yang lazim disebut sebagai finance lease atau sewa guna usaha pembayaran. Kan sebelumnya aku udah jelasin pengertian secara garis besarnya. Dengan adanya peraturan Kementerian Keuangan nomor 1251 garis miring KMK 013 garis miring 1988 tanggal 20 Desember tahun 1988 dijelasin lebih lanjut nih tentang leasing. Ada 4 penjelasan lebih lanjut. Yang pertama ada perusahaan sewa guna usaha atau leasing company, yang kedua finance lease, yang ketiga operating lease, yang keempat penyewa guna usaha atau leasing. Oke, aku akan jelasin dari yang pertama, yaitu perusahaan sewa guna usaha atau leasing company. Leasing company adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kedua, yaitu finance lease. Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Yang ketiga ada operating lease. Operating lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli sewa guna usaha. Yang keempat, penyewa guna usaha atau leasing adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan sewa guna usaha atau lessor. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, aku sekarang akan jelasin jenis-jenis sewa guna usaha. Jenis-jenis sewa guna usaha itu ada 4. Aku mau jelasin satu-satu dulu ya. Yang pertama, finance lease atau sewa guna usaha pembiayaan. Sewa guna usaha pembiayaan ini, perusahaan sewa guna usaha atau lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha atau leasing biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemilihan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala di mana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembiayaan nilai sisa atau residual value. Kalau ada, akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha. Kita lanjut yuk, yang kedua itu ada operating lease atau sewa menyewa biasa. Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya
disewa guna usahakan kepada penyewa guna usaha. Kemudian berbeda dengan finance lease, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala dalam operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Perbedaan ini disebabkan karena perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang disewa guna usahakan atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya. Terus kita lanjut ke sales type lease atau sewa guna usaha penjualan. Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung atau direct finance lease, di mana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha jenis ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu. Kita lanjut ke jenis yang terakhir yaitu leverage lease. Transaksi sewa guna usaha ini melibatkan setidaknya 3 pihak, yaitu penyewa guna usaha, perusahaan sewa guna usaha, dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang pelaksanaan transaksi sewa guna usaha. Poin pertama yaitu sewa guna usaha langsung atau direct lease. Dalam transaksi jenis ini, penyewa guna usaha belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha, sehingga atas permintaannya, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal tersebut. Tujuan utama penyewa guna usaha adalah mendapatkan pembiayaan melalui sewa guna usaha untuk memperoleh barang modal yang dapat digunakan dalam proses produksi. Poin kedua yaitu penjualan dan penyewaan kembali atau sell and lease back. Dalam transaksi ini, penyewa guna usaha terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada perusahaan sewa guna usaha, dan atas barang modal yang sama ini kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha antara penyewa guna usaha atau pemilik semula dengan perusahaan sewa guna usaha. Oke, selanjutnya ada sewa guna usaha sindikasi. Sewa guna usaha sindikasi itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah, dalam sewa guna usaha sindikasi, beberapa perusahaan sewa guna usaha secara bersama-sama melakukan transaksi sewa guna usaha dengan satu penyewa guna usaha. Pelaksanaan transaksi ini dapat dilakukan baik melalui sewa guna usaha langsung maupun penjualan dan penyewaan kembali. Halo guys, nama aku Feren, NIM 2018-50431. Selanjutnya kita akan memasuki bab 2. Standar akuntansi sewa guna usaha. Yang pertama, dasar pertimbangan. Menurut ketentuan dalam pasal 3 ayat 3 Keputusan Menteri Keuangan nomor 125/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988 dinyatakan bahwa sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan sewa guna usaha. Dengan demikian, selama jangka waktu sewa guna usaha, hak milik atau legal title atas aktiva yang disewa guna usahakan tetap berada pada perusahaan sewa guna usaha, meskipun berdasarkan suatu perjanjian sewa guna usaha, tanggung jawab atas penggunaan aktiva tersebut diserahkan kepada penyewa guna usaha. Terlepas dari ketentuan tersebut, ditinjau dari aspek akuntansi, paragraf 35 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomik atau economic substance dari suatu peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukumnya atau legal form. Oleh karena itu, apabila suatu transaksi sewa guna usaha yang berdasarkan makna ekonominya merupakan pemindahan dari seluruh manfaat serta resiko yang melekat pada kepemilikan suatu aktiva, maka transaksi tersebut harus dipandang sebagai perolehan suatu aktiva dan terjadinya kewajiban capital lease bagi penyewa guna usaha dan suatu penjualan atau pembiayaan atau finance lease bagi perusahaan sewa guna usaha. Sebaliknya, apabila suatu transaksi sewa guna usaha yang berdasarkan makna ekonominya tidak merupakan suatu pemindahan seluruh manfaat dan
resiko yang melekat pada kepemilikan aktiva tersebut, maka transaksi tersebut harus dipandang sebagai transaksi sewa-menyewa biasa atau operating lease antara perusahaan sewa guna usaha dengan penyewa guna usaha. 2. Tujuan. Pernyataan ini dirumuskan berdasarkan beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, diperlukan ketegasan tentang perlakuan dan pelaporan transaksi sewa guna usaha yang dapat mengungkapkan status aktiva yang disewa guna usahakan baik bagi perusahaan sewa guna usaha maupun penyewa guna usaha. Yang kedua, perlu adanya pedoman tentang keseragaman perlakuan akuntansi transaksi sewa guna usaha sehingga data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dianalisis dan ditafsirkan dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, dengan meluasnya transaksi sewa guna usaha di Indonesia, setelah kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, maka perlu diatur pengungkapan yang layak dalam standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai laporan keuangan. 3. Kriteria pengelompokan transaksi sewa guna usaha. Berhubung dasar pertimbangan utama yang digunakan adalah asas makna ekonomi, maka suatu transaksi sewa guna usaha akan dikelompokkan sebagai capital lease bagi penyewa guna usaha atau finance lease bagi perusahaan sewa guna usaha apabila dipenuhi semua kriteria berikut ini. Yang pertama, penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. Yang kedua, seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan serta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha atau full payout lease. Yang ketiga, masa sewa guna usaha minimum 2 tahun. Kalau salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa atau operating lease. Hai semuanya, perkenalkan, saya anggota dari kelompok 4, nama saya Jen, dengan NIM 2018-50510. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai perlakuan akuntansi oleh perusahaan sewa guna usaha atau bisa kita sebut lessor, dan juga perlakuan akuntansi oleh penyewa guna usaha yang bisa kita sebut lessee. Nah, seperti yang udah dijelasin nih di sebelum slide ini, di perlakuan akuntansi oleh perusahaan sewa guna usaha, itu menurut PSAK nomor 30 dibagi menjadi 2 jenis. Ada finance lease dan juga operating lease. Nah, tadi kan udah dibahas ya. Saya singgung lagi sedikit, apa sih bedanya finance lease dan operating lease? Intinya, kalau di finance lease, dia ini adalah kegiatan sewa guna usaha di mana di akhir masa kontraknya, lessee dapat memiliki opsi untuk membeli objek sewa guna usaha dari nilai sisa yang akan disepakati. Sedangkan kalau operating lease itu hanyalah perjanjian leasing di mana lessee hanya menyewa sebuah alat dalam waktu tertentu dan tidak ingin membeli alat tersebut. Nah, lessor di sini akan memberikan biaya sewa yang relatif murah. Oke, sekarang kita masuk langsung ke slide-nya. Nah, di sini kita bahas dulu mengenai perlakuan akuntansi oleh perusahaan sewa guna usaha yang tadi saya bahas di awal. Nah, di sini saya membagi menjadi 2 tabel, ada finance lease dan operating lease. Nah, di sini bisa diperhatikan yang bold tulisannya ini adalah poin-poin penting yang membedakan antara finance lease dan operating lease. Nah, kita bahas satu-satu. Di finance lease dibilang bahwa penanaman neto dalam aktiva leasing diperlakukan dan dicatat sebagai penanaman neto sewa guna usaha. Sedangkan kalau di operating lease disebutkan bahwa barang modal leasing diperlakukan dan dicatat berdasarkan harga perolehan sebagai aktiva sewa guna usaha. Nah, kita lihat poin boldnya. Di finance lease disebut sebagai penanaman neto dalam aktiva. Sedangkan kalau operating lease disebut barang modal.
Nah, barang modal ini yang biasa kita tahu cost sampai barang tersebut siap kita gunakan gitu ya. Kalau di finance list ini penanaman neto dalam aktiva ini memiliki perhitungan sendiri. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Oke, kita sekarang masuk ke yang kedua. Di sini dibahas di finance list bahwa pendapatan leasing yang belum diakui dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan periodic rate of return atas penanaman neto perusahaan sewa guna usaha. Sedangkan kalau di operating list, dibahas bahwa pendapatan leasing diakui dan dicatat sebagai pendapatan sewa berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Oke, jadi gini, kalau di finance list, ini membahas yang belum diakuinya dulu nih. Nah, yang belum diakuinya ini, setiap tahun berjalannya ini, selalu pendapatannya itu dialokasikan secara konsisten menurut periodic rate of return. Tapi kalau di operating list, ini dibahas pendapatan leasing itu diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus. Padahal belum tentu leasing ini membayar kepada lessor setiap periodenya itu dalam jumlah yang sama. Tapi tetap si lessor akan mencatat dan mengakui pendapatan sewanya itu selalu sama karena menggunakan metode garis lurus. Oke. Paham ya? Nah, kalau di finance list poin yang ketiga dibahas bahwa ketika lessor menjual barang modal kepada lisi sebelum berakhirnya masa leasing, maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto dalam leasing pada saat penjualan dilakukan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan. Sedangkan di operating list, kalau aktiva leasingnya itu dijual, maka perbedaan antara nilai buku dengan harga jual diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan. Nah, di finance list, keuntungan atau kerugian ketika kita melakukan penjualan sebelum berakhirnya masa leasing itu dilihat berdasarkan selisih antara harga jual dengan penanaman netonya. Sedangkan kalau di operating list, itu selisih antara harga jual dengan nilai bukunya. Perbedaannya gitu ya. Kalau finance list penanaman neto, operating list nilai buku. Oke, kemudian poin yang keempat. Ini poin tambahannya menurut PSAK 30. Di finance list, pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi leasing harus diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan. Kemudian di operating list ada poin tambahannya. Penyusutan aktiva leasing dilakukan dalam jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan penanaman neto dalam aktiva yang terdapat di finance list. Nah, di sini bisa dilihat perhitungannya. Pertama-tama ada jumlah piutang leasing. Ini jumlah piutang leasing ini dimasukkan misalkan lessor memberikan nominal piutang sebesar 50 juta untuk 3 tahun misalkan. Nah, nanti 50 jutanya dimasukin sini. Kemudian nanti nilai sisa yang akan diterima lessor ini dimasukkan di sini menambah angka jumlah piutang. Nah, kemudian penjumlahan antara jumlah piutang leasing dengan nilai sisa yang akan diterima lessor itu harus menutupi cost awal atau minimal itu setara atau 90%-nya. Oke, kemudian nanti hasil penjumlahannya ini dikurangi dengan unearned lease income. Unearned lease income ini apa sih? Unearned lease income ini adalah piutang leasing ditambah nilai sisa dikurang cost aset leasing. Nah, di mana unearned lease income ini harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala. Nah, yang tadi bahasa Inggrisnya itu periodic rate of return atas penanaman neto perusahaan leasing. Kemudian setelah itu dikurangi lagi oleh security deposit sehingga menghasilkan jumlah penanaman neto yang bisa menjadi pembanding di finance list. Oke. Sekarang kita masuk ke perlakuan akuntansi oleh penyewa guna usaha atau lisi. Nah, menurut PSAK 30 ini dibagi menjadi dua jenis juga. Ada kapitalis dan operating list. Sekarang kita bahas dulu yang kapitalis.
Nah, di sini dibagi menjadi 7 poin. Nah, di sini juga saya memberikan bold itu adalah poin-poin pentingnya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, transaksi leasing diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa leasing sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran leasing ditambah nilai sisa yang harus dibayar oleh lessee pada akhir masa leasing. Nah, jadi ini dari sisi lessee, orang yang melakukan sewa guna usaha. Nah, sebagai penyewa ya. Nah, kemudian di sini dibahas bahwa ketika awal melakukan leasing itu akan dicatat dan diperlakukan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran leasing ditambah nilai sisa yang akan dibayar oleh lessee pada akhir masa leasing. Nah, itu untuk aktiva tetap dan kewajibannya. Kemudian, yang kedua poinnya adalah aktiva leasing yang dibeli sebelum berakhirnya masa leasing. Perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan. Jadi begini, kalau semisal kita sebagai lessee membeli aktiva sebelum berakhirnya masa leasing, maka ketika ada selisih, nah itu dibebankan atau dikreditkan di tahun tersebut di mana kita melakukan pembelian barang tersebut. Oke. Kemudian poin yang ketiga, aktiva leasing diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Oke, jadi ini nggak dialokasikan asal-asalan, tapi ada perhitungannya berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Tergantung dari kebijakan lessee. Tergantung dari kebijakan lease-nya. Oke, kemudian yang keempat, kewajiban leasing disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka panjang sesuai dengan praktek yang lazim untuk jenis usaha penyewa guna usaha. Jadi, kewajiban leasing ini bisa dikategorikan sebagai kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang. Tergantung kita ini melakukan untuk periode berapa lama. Kemudian, poin yang kelima, selama masa leasing, setiap pembayaran leasing dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban leasing dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban leasing. Oke, di sini dibahas bahwa angsuran pokok kewajibannya ini setiap kali pembayaran dialokasikan dan dicatat berdasarkan perhitungan yang sudah ditetapkan dari awal. Itu untuk angsuran pokok kewajiban dan beban bunganya. Kemudian, yang poin ke-6, tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran leasing adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh lessor atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa leasing. Nah, seperti poin yang kelima, ini sudah ditentukan dari awal. Kemudian, dalam sales and leaseback, transaksi diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah. Selisih antara harga jual dan nilai buku aktiva yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Oke, jadi intinya ketika melakukan sales and leaseback itu ada dua transaksi yang harus dipisah, nggak boleh disatuin. Karena ketika kita melakukan sales, kita mendapatkan uang, dan ketika leaseback kita memberikan uang. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ada operating lease. Nah, di operating lease di PSAK 30 dibahas bahwa pembayaran leasing selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Nah, ini seperti yang sudah dibahas di perlakuan akuntansi oleh lessor. Nah, di sini dibahas bahwa walaupun lessee membayar dengan jumlah yang berbeda setiap periodenya, tapi tetap akan diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus sama dengan yang diakui dan dicatat oleh lessor. Oke, sekian pembahasan. Halo semuanya,
Kepada yang terhormat, Ibu Fani Anggraini selaku dosen mata kuliah Akuntansi Menengah 2 dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nicholas Giovan dengan NIM 2018-5479, anggota dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai presentasi tentang PSAK nomor 30, yaitu Akuntansi Sewa Guna Usaha, untuk memenuhi persyaratan nilai tugas mata kuliah Akuntansi Menengah 2. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi untuk PSAK nomor 30, yaitu untuk nomor 6, pelaporan dan pengungkapan transaksi sewa guna usaha oleh perusahaan sewa guna usaha. Yang pertama, untuk finance lease. Aktiva dilaporkan berdasarkan urutan likuiditasnya. Kewajiban dilaporkan berdasarkan urutan jatuh temponya tanpa dikelompokkan ke dalam unsur lancar atau tidak lancar atau disebut unclassified balance sheet. Jadi, untuk kewajiban atau liabilities yang dilaporkan itu bukan seperti yang biasa kita laporkan dalam Statement of Financial Position. Kalau kita biasanya mengurutkan berdasarkan ke dalam akun current liabilities dan non-current liabilities, tapi di dalam perusahaan finance lease, itu liabilities diurutkan atau dilaporkan berdasarkan urutan jatuh temponya, tanpa memandang apakah dia current atau non-current. Kemudian bisa dilihat, ada contoh susunan pelaporan aktivanya, itu ada piutang sewa guna usaha, nilai sisa yang terjamin, pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui, simpanan jaminan, penanaman neto sewa guna usaha, penyisihan piutang sewa guna usaha yang diragukan, dan yang terakhir, jumlah penanaman neto. Laporan laba rugi dalam finance lease itu disajikan sedemikian rupa sehingga seluruh pendapatan dilaporkan dalam kelompok yang terpisah dari kelompok biaya atau single step. Pendapatan sewa guna usaha harus dilaporkan sebagai komponen utama dalam kelompok pendapatan. Jadi, dalam finance lease itu kita menggunakan susunan single step. Jadi, semua pendapatan dikelompokkan dalam satu kategori dan biaya juga, di mana pendapatan sewa guna usaha dilaporkan sebagai komponen utama. Jadi, posisinya paling atas dalam penyusunan laporan laba rugi atau income statement. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha. 2. Jumlah pembayaran sewa guna usaha paling tidak 2 tahun berikutnya. 3. Sifat dari simpanan jaminan yang merupakan kewajiban perusahaan sewa guna usaha kepada penyewa guna usaha. 4. Piutang sewa guna usaha yang dijaminkan kepada pihak ketiga. Dan yang terakhir, sewa guna usaha, sindikasi, dan leverage lease. Baik, kita masuk ke jenis perusahaan lease yang kedua, yaitu operating lease. Jadi, dalam operating lease, barang modal yang disewa guna usahakan dilaporkan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau yang biasa kita kenal dengan istilah book value. Jadi, barang modal yang disewa guna usahakan kita laporkan berdasarkan book value-nya. Cost dikurangi accumulated depreciation. Kemudian, aktiva yang disewa guna usahakan dilaporkan secara terpisah dari aktiva tetap yang tidak disewa guna usahakan. Jadi, aktiva yang disewa guna usahakan dengan yang tidak itu harus dipisah. Misalnya, operating lease ini menyewa guna usahakan mesin. Tapi dalam perusahaan itu ada 2 mesin. Pertama, mesin untuk operasional kantor, mungkin seperti mesin fotokopi dan sebagainya. Yang kedua, mungkin mesin fotokopi yang memang sengaja disewa guna usahakan kepada para leasing. Nah, kita sebagai lessor itu kan harusnya melaporkan mesin nih biasanya. Tapi dalam perusahaan leasing, operating lease, mesin yang disewa guna usahakan dengan yang tidak atau yang kita gunakan dalam operasional sehari-hari itu harus dipisahkan pelaporannya. Kemudian,
Perhitungan laba rugi harus disusun sedemikian rupa sehingga seluruh pendapatan dilaporkan dalam kelompok yang terpisah dari kelompok biaya atau single step. Pendapatan sewa guna usaha harus dilaporkan sebagai komponen utama dalam kelompok pendapatan. Jadi konsep operating list ini juga sama dengan finance list yang tadi. Jadi penyusunannya dalam bentuk single step, di mana pendapatan sewa guna usaha itu harus dilaporkan dalam komponen utama, sebagai komponen utama dalam kelompok pendapatan. Penyusutan aktiva yang disewa guna usahakan dilaporkan secara terpisah dari penyusutan aktiva yang tidak disewa guna usahakan. Jadi, seperti tadi ada dua mesin, penyusutan untuk mesin yang disewa guna usahakan dengan yang tidak, itu harus dipisahkan. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut. Pertama, kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha. 2. Jumlah pembayaran sewa guna usaha paling tidak untuk 2 tahun berikutnya. 3. Sifat dari simpanan jaminan jika ada. 4. Aktiva yang disewa guna usahakan yang dijaminkan kepada pihak ketiga. Dan yang terakhir, sewa guna usaha sindikasi dan leverage list. Sekarang kita masuk ke nomor 7 dari PSAK nomor 30, yaitu pelaporan dan pengungkapan transaksi sewa guna usaha oleh penyewa guna usaha. Pertama, capital list. Menurut dalam capital list, itu aktiva yang disewa guna usahakan dilaporkan sebagai bagian aktiva tetap dalam kelompok tersendiri. Kewajiban sewa guna usaha yang bersangkutan harus disajikan terpisah dari kewajiban lainnya. Baiklah, selanjutnya itu pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut. 1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha yang harus dibayar paling tidak untuk 2 tahun berikutnya. 2. Penyusutan aktiva yang disewa guna usahakan ia dibebankan dalam tahun berjalan. 3. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha. 4. Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi sell and leaseback. Dan yang terakhir, ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha. Selanjutnya, yang kedua, operating list. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut. Pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan yang dibebankan sebagai biaya sewa. 2. Jumlah pembayaran sewa guna usaha yang harus dilakukan paling tidak untuk 2 tahun berikutnya. 3. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha. 4. Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi sell and leaseback. Terakhir, ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha atau major covenants. Demikianlah Ibu Fani dan teman-teman sekalian presentasi dari kelompok kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian presentasi kali ini, dan semoga lewat presentasi ini kita lebih memahami dan mendalami tentang PSAK nomor 30, yaitu akuntansi sewa guna usaha. Terima kasih atas perhatiannya.